belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Melati kuntum tumbuh melata di kebun padulah. Kuhaturkan salam pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kami ucapkan kepada para teman sejawat peserta webinar. Yang kami hormati Ketua PDGI Cabang Langkat, Dr. Gigi Sri Andayani. Yang kami hormati pembicara seminar, Dr. Olivia Afrianti Hanafiah, Dr. Gigi SPBM Konsultan. Yang kami hormati Ketua Panitia BKGN Cabang Langkat tahun 2020, Dr. Gigi Fitri Kurniati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberkahi kita sehingga kita bisa bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa, meski harus dilaksanakan secara online. Acara ini merupakan acara kedua dari serangkaian webinar BKGN 2020 Cabang Langkat. Webinar seri 2 ini mengusung tema pencabutan gigi pada pasien komorbid di masa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi. Selanjutnya, izinkan saya, Dr. Gigi Ernani SPKG, selaku Master of Ceremony dan moderator, akan membacakan susunan acara pada siang ini. Susunan acaranya adalah sebagai berikut. 1. Acara pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Kedua, pembacaan doa oleh Dr. Gigi Niko Agung Sutisna. Yang ketiga, dilanjutkan kata sambutan dari Ketua PDGI Cabang Langkat, Dr. Gigi Sri Andayani. Selanjutnya, penyampaian materi seminar oleh Dr. Olivia Afrianti Hanafiah, Dr. Gigi SPBM Konsultan. Yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, penutup. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita berdoa semoga acara ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Kepada yang terhormat Dr. Gigi Niko Agung Sutisna, saya persilahkan untuk memimpin kita berdoa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita lanjutkan, sebaiknya kita berdoa sejenak, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita diberi kemudahan dan kelancaran. Izinkan saya memohon memimpin doa dengan Islam kepada Bapak Ibu hadirin yang beragama dan berkeyakinan lain agar menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas rahmat-Mu pada siang hari ini kami dapat berkumpul dan berhadir dalam acara webinar dalam rangka Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020 yang diselenggarakan oleh PDGI Cabang Langkat bersama dengan Unilever. Semoga webinar yang kami laksanakan senantiasa selalu dalam bimbingan, lindungan, dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, kemudahan dalam melaksanakan dan mengikuti webinar BKGN tahun 2020 ini.
Allahumma akhlina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimana bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan muttaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma nawwir qulubana binuril hidayatik kama nawarata ardo binuri syamsika abada birahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Gigi Niko. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PDGI Langkat, Dr. Gigi Sri Andayani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator telah diberikan waktu untuk saya. Selamat siang saya ucapkan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Olivia Afriyanti Hanafia, Dr. Gigi spesialis bedah mulut. Yang saya hormati Ketua Panitia Webinar BKGN PDGI Cabang Langkat, Dr. Gigi Fitri Kurniati. Dan yang saya sayangi semua teman sejawat panitia. Yang saya hormati juga semua peserta webinar BKGN PDGI Cabang Langkat tahun 2020 pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah dan saya panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah dan rahmatnya pada kita semua sehingga kita dapat hadir di acara webinar BKGN PDGI Cabang Langkat pada siang ini. Seperti yang kita ketahui, di mana di tahun sebelumnya biasanya itu kita memperingati Bulan Kesehatan Gigi Nasional dengan cara tatap muka langsung dengan anak-anak murid sekolah di sekolah dasar. Di mana kegiatan ini biasanya kita bekerja sama seperti tahun-tahun sebelumnya juga dengan Unilever. Saya sebagai Ketua PDGI Cabang Langkat merasa terhormat karena terpilih sebagai salah satu cabang yang dipercaya untuk melaksanakan kegiatan webinar BKGN 2020 tahun ini. Tema webinar kita kali ini pada sesi kedua ini itu pencabutan gigi pada pasien komorbid di masa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi yang akan disampaikan oleh Dr. Olivia, spesialis bedah mulut. Untuk mempersingkat waktu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya jika ada kata yang penyampaian saya yang salah, saya ucapkan minta maaf. Saya ucapkan terima kasih yang telah hadir, yang telah berpartisipasi pada webinar BKGN PDGI Cabang Langkat siang ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua PDGI Cabang Langkat. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber dan tanya jawab yang akan saya pandu secara langsung. Namun, sebelumnya, izinkanlah saya mengenalkan narasumber kita. Beliau adalah Dr. Olivia Afriyanti Hanafia, Dr. Gigi, SPBM Konsultan. Lahir di Medan 47 tahun yang lalu, menamatkan pendidikan S1 kedokteran gigi di FKG USU tahun 1997, menamatkan pendidikan spesialis bedah mulut di FKG Universitas Padjadjaran tahun 2005,
menamatkan pendidikan gelar Dr. S3 di FKG USU tahun 2019. Beliau adalah seorang staf pengajar FKG USU sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang, dan PLT Ketua Departemen Bedah Mulut Maksilofasial FKG USU tahun 2018 sampai dengan sekarang. Beliau juga aktif mengikuti seminar ilmiah, baik nasional maupun internasional. Beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai dosen berprestasi FKG USU tahun 2009. Beliau juga seorang peneliti dan penulis beberapa artikel ilmiah. Selanjutnya, kami persilahkan kepada pembicara untuk menyampaikan materinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari PDGI Langkat, terutama Ketua PDGI Langkat, yaitu Dr. Gigi Sri Andayani. Terima kasih kepada Ketua Panitia, Dr. Gigi Fitri Kurniati, dan kepada moderator, Dr. Gigi Ernani SPKG, terutama kepada semua pengurus dan panitia webinar BKGN PDGI Langkat. Saya akan mencoba sharing materi tentang yang diminta sama saya. Topiknya adalah penanganan pasien komorbid sebelum dan setelah pandemi. Sebenarnya materi ini, bentar ya. Oke. Penanganan pencabutan gigi atau yang berhubungan dengan dental yang ada berisiko perdarahan pada pasien komorbid di masa pandemi dan pasca pandemi. Pasien komorbid di masa pandemi dan di pasca pandemi ini tentu sebenarnya sama, tingkat risikonya tidak ada bedanya. Cuma mungkin lebih diperhatikan lagi karena pada masa pandemi tingkat risiko infeksi, terutama infeksi virus COVID-19 ini cukup tinggi, terutama di bidang kita, kedokteran gigi, karena kita berhubungan dengan droplet atau aerosol yang dikeluarkan oleh pasien, dan juga pada penggunaan alat-alat bila kita tidak menerapkan standar precaution dengan baik, sehingga resikonya lebih tinggi. Tapi kondisi pasien, kondisi medical compromise itu tidak ada bedanya sebelum dan setelah pandemi. Tetap memerlukan perhatian, terutama pasien-pasien medical compromise yang coba akan saya paparkan. Ini slide-nya agak cukup banyak, ya seperti reminding kuliah lagi lah kita. Sebenarnya ini hanya share, nanti mungkin boleh dalam bentuk tanya jawab silahkan. Tapi kalau tentang teorinya, inilah dia yang bisa saya paparkan. Nanti kita, karena waktu saya yang diberikan sekitar 50 menit, dan beserta tanya jawab sampai 1 jam, saya akan coba memberikan materi ini dengan sistematis. Oke, pada pasien-pasien yang komorbid atau ada masalah medical compromise, itu tentu meningkat. Itu tidak ada berhubungan dengan pandemi, meningkatnya. Banyak penyebab meningkatnya pasien medical compromise, selain karena gaya hidup, kemudian karena penuaan, itu banyak yang beresiko untuk tindakan gigi yang kita lakukan. Kegagalan dalam memberikan terapi sehubungan dengan atau kegagalan kita dalam melakukan diagnosa atau penanganan yang tepat pada pasien medical compromise itu akan berisiko sangat fatal. Apa yang sebaiknya kita ketahui pada pasien? Saat pasien datang, itu sebaiknya kita lakukan anamnesa dengan baik dulu, yaitu kita lakukan tanya jawab, persuasif, dan kita arahkan apa keluhan utama dia datang ke kita. Kemudian apakah ada riwayat-riwayat sebelumnya yang menyertai bila dia telah pernah dilakukan tindakan. Bila dia sudah sangat tua, mungkin bisa didapat dari pendampingnya.
Bila misalnya anak-anak dengan kelainan darah atau kelainan yang lain mungkin didapat dari orang tuanya. Kemudian apakah ada riwayat pernah dirawat di rumah sakit? Sebaiknya bila pasien-pasien medical compromise seperti itu, kita lakukan perawatannya pada pagi hari, atau kalau misalnya memang itu di praktek sore kita, sebaiknya kita lakukan setelah pasien istirahat siang yang cukup, karena itu akan membuat situasi tubuhnya dalam keadaan baik. Kemudian banyak pasien-pasien medical compromise ini yang harus dilakukan perawatan bersama, bukan menjadi kewajiban kita untuk mampu menanganinya secara keseluruhan. Penanganan pasien medical compromise itu perlu kerja tim atau integrasi antar berbagai dokter yang bertanggung jawab menangani pasien tersebut. Pada pemeriksaan awal, apa yang harus kita lakukan? Tentu evaluasi fisik. Seperti yang mungkin sejawat sudah tahu, evaluasi fisik misalnya dari penampilan fisiknya, dia nampak lelah, anemiskah, kemudian apakah ada tanda-tanda yang tidak seperti biasanya. Itu kita biasanya akan tahu dari profil wajah pasien. Kemudian apakah ada riwayat perawatan gigi sebelumnya, itu kita bisa dapat dari anamnesa. Apakah ada riwayat minum obat dalam jangka panjang, obat-obatan yang, ataukah ada hasil lab yang disertai sama pasien yang dibawa ke kita, ataukah dia sedang dalam perawatan berkelanjutan dengan dokter spesialis tertentu, dan mungkin ada riwayat rawat inap atau kondisi-kondisi medis lainnya. Dan terutama pasien geriatri itu harus kita tanyakan lebih baik dan lebih dalam lagi, karena biasanya pasien geriatri itu mempunyai medical compromise atau malah penyakit yang multiple. Oke. Pada evaluasi fisik, apa yang harus kita lakukan? Tentu seperti yang tadi, interaksi obat atau obat-obatan dalam jangka panjang. Kadang-kadang banyak yang kita tidak tidak tepat menanyakan dengan baik. Banyak pasien misalnya meminum minyak ikan, contohnya dalam tanda kutip minyak ikan. Minyak ikan itu pada beberapa pasien atau pada suplemen-suplemen obat itu digunakan untuk obat anti kolesterol. Cuma kalau diminum dalam jangka panjang, minyak ikan itu dapat sedikit memanjang fase clotting time. Jadinya kadang-kadang kita panik, ini kok lama darahnya berhenti. Kemudian atau dia minum obat pengencer darah. Ada pernah saya melakukan tindakan pada sejawat sesama orang medis, mau dilakukan tindakan odontektomi atau bedah minor dengan kasus sederhana yaitu kelas 1A vertikal, dan pasien ini karena saya anggap orang medis, saya tanyakan ada minum obat-obat dalam jangka panjang, dia bilang tidak ada. Kemudian saat dilakukan tindakan agak sedikit banyak darahnya, kemudian biasanya orang agak sedikit banyak darahnya bisa karena ketakutan, karena terjadi vasokonstriksi, keluarnya epinefrin atau adrenalin endogen, dia sedikit banyak darahnya. Kemudian ia sedikit takut, katanya gitu. Besoknya, waktu saat kontrol 1 hari pasca bedah, pasien datang dengan hematom. Saat saya tanyakan lagi, barulah pasien mengaku bahwa dia meminum aspirin setengah tablet karena disarankan oleh dokternya yang misalnya sesama dokter, karena dia mempunyai riwayat hipertensi dan ada riwayat kolesterol. Jadinya untuk preventifnya minumlah aspirin setengah tablet tiap hari, dan itu tidak dikomunikasikannya karena dianggapnya itu bukan bagian dari pengobatan, hanya bagian dari pencegahan. Tapi ya mungkin kelalaian saya juga karena tidak menanyakan dengan dalam, karena saya anggap dia orang medis. Jadinya siapapun pasien yang datang, harus kita anggap dia tidak mempunyai pengetahuan sama sekali di bidang kita. Jadinya jangan dianggap, oh dia dokter gigi juga, tapi saat dia bersikap sebagai seorang pasien yang datang kepada kita, dia tentu lupa apa keilmuan dia tentu, dan dia menyerahkan kepada kita apa tindakan selanjutnya. Jadinya tetap harus diedukasi. Misalnya seorang dokter cabut gigi kepada kita, tetap kita harus edukasi, gigit kuat kapasnya selama setengah jam, tidak boleh berkumur, tidak boleh meludah, karena dia dalam keadaan panik baru dicabut, tentu dia akan lupa. Itulah hal-hal yang harus kita perhatikan karena mungkin kita anggap sepele. Kemudian hubungan relasi pasien dengan dokter. Kadang-kadang banyak pasien yang datang ke kita
hanya karena mau mendengarkan edukasi atau arahan yang kita berikan. Padahal sebenarnya sama yang dijelaskan oleh dokter sebelumnya yang dia datangi. Itu apa maksudnya? Persuasif kepada pasien itu sangat penting. Persuasif itu adalah bisa membangun kepercayaan pasien dan juga setengah bisa menyembuhkan pasien secara psikis. Karena seperti sejawat juga tahu, banyak sekarang kita jumpai pasien-pasien dengan penyakit psikosomatis. Itu juga akan mempengaruhi perawatan yang kita lakukan. Oke, next. Riwayat penyakit. Ini seperti ini yang biasa kita lakukan. Pada masa pandemi kita nggak bisa lagi seperti ini cara bertanyanya. Kita harus dengan menggunakan APD level 2 minimal. Jadinya nggak bisa lagi dengan seperti kita berbicara dengan baik. Jadinya semuanya harus kita tanyakan sampailah kalau misalnya pasien ada riwayat pernah rawat inap di rumah sakit, itu harus kita tanyakan dengan jelas. Makanya kadang-kadang pasien itu saat dia datang, jadinya gini, kadang-kadang banyak sejawat dokter gigi yang menganggap pasiennya banyak tuh nunggu di luar, terutama kalau kita yang di rumah sakit atau di puskesmas. Nggak sempat kita istilahnya bertanya jawab atau melakukan pendekatan persuasif seperti ini. Tapi saran saya, luangkanlah waktu untuk bisa berkomunikasi dengan pasien, karena komunikasi yang baik antara pasien dengan dokter itu akan bisa mendapatkan data-data medis yang bisa membuat diagnosa dan tindakan kita dapat dilakukan dengan tepat. Diagnosa salah atau diagnosa keliru, tindakan akan keliru dan akan beresiko terhadap pasien ataupun kita nantinya. Riwayat perawatan gigi ini tentu harus kita tanyakan apakah ada riwayat-riwayat yang pernah dilakukan baik di bidang-bidang orto, peri, osto, konservasi, eksodonsia, ataupun tindakan bedah minor. Pemeriksaan fisik tadi sudah saya jelaskan secara umum, pengamatan secara umum ataupun secara keseluruhan, ini bisa kita lihat, misalnya ada paralisis wajah, kadang-kadang pasien datang dengan, ada kemarin saya baru beberapa hari yang lalu, seorang anak usia 16 tahun datang, alasannya dia saat makan roti membuka mulut terlalu lebar, terasa seperti tertarik ototnya di daerah sendi sampailah ke daerah bahu. Orang tuanya menelepon ke saya karena mendapatkan nomor saya dari sejawat lainnya. Karena hanya melalui telepon, saya hubungkan, itu berdasarkan anamnesa, makanya kita tidak, kalau saya sebenarnya tidak, teledentistry itu hanya penanganan awal, tapi tidak bisa menegakkan secara tepat karena persepsi pasien tidak bisa sama dengan pemeriksaan klinis yang kita lakukan. Pasien bilang A, bisa aja saat kita lihat klinis bukan itu yang terjadi. Jadinya saat pasiennya nelpon seperti itu dan saya bilang, saya sebenarnya kalau melakukan pemeriksaan itu tidak bisa hanya melalui telepon, sebaiknya datang, pasiennya masih takut dalam situasi pandemi seperti ini, tapi akhirnya pasiennya datang. Saat saya lihat ternyata dia adalah Bell's palsy, anak usia 16 tahun Bell's palsy. Etiologi Bell's palsy memang banyak multifaktor. Mungkin bisa juga karena serangan virus, seperti itu. Jadinya apa yang keluhan anak tadi, dia merasa kaku wajahnya sebelah, udah seminggu, tapi ibunya menghubungkan dengan dia makan roti terlalu membuka mulut lebar dan tertarik, dibilangnya ada hubungan dengan sendi, jadinya bisa multi persepsi. Satu, dugaan yang pertama bisa terjadi internal derangement TMJ, mungkin karena maloklusi. Yang kedua ya jelas kalau kita lihat wajahnya, dia senyum seperti ini, seperti gambar saya yang di bawah, akan tertarik ke satu sisi, yang tertarik ini adalah sisi normal. Bukan yang tertarik sisi tidak normal, tertarik sisi normal. Sisi yang tidak normal adalah yang kaku, yang dimana wajahnya saat dia menutup mata, dia tidak bisa tertutup dengan baik, dan saat dia tersenyum, sudut bibirnya itu tidak bisa terangkat. Nah, itu tanda-tanda Bell's palsy atau paralisis wajah. Nah, itu harus segera ditangani dengan segera, karena bila paralisis wajah ini tidak ditangani segera, dia bisa permanen. Oke.
atau tanda-tanda pada kulit dan kuku lainnya, bisa petehi, ekimosis, bisa tanda-tanda adanya menurunnya kadar trombosit, trombositopenia, moon phase, itu biasanya pemakaian obat-obatan kortikosteroid dalam jangka panjang. Ini kadang-kadang sejawat di rumah sakit atau di puskesmas nih. Suka kalau misalnya pasien datang, mau apapun kondisinya, yang penting obatnya amoksisilin, asamefenamat, kortikosteroid, apa namanya istilahnya, dexamethasone dan Becom C. Itu ajalah obat yang sering sejawat berikan. Saran saya, mohon sejawat juga menggali kembali keilmuan farmakologi. Tidak semua bisa kita berikan antibiotik. Apanya yang mau kita berikan antibiotik bila dia mungkin suspek awal lesi prekanker, itu tidak bisa diberikan dengan antibiotik. Tapi dok, pasien tuh biasanya kalau datang ke puskesmas tuh maunya dikasih obat. Ya kalau kita rasa tidak perlu diberikan antibiotik, antibiotik tuh antibakteri. Bila dia ada serangan bakteri, berarti kita berikan antibiotik. Kalau tidak perlu diberikan obat, untuk memuaskan kehendak pasien, boleh kita berikan vitamin. Kasihkan aja Becom C. Udah ini obatnya ya Bu, nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. Jadinya bukanlah 3 atau 4 paket obat itu yang wajib kita berikan bila pasien datang. Oke. Kemudian ini bisa kita lihat exophthalmos ataukah ada benjolan. Memang ini prosedur. Setiap pasien datang memang harus kita lakukan prosedur pemeriksaan ekstra dan intraoral. Tosantoma, adanya lesi seperti ini di daerah periorbita. Pemeriksaan tanda-tanda vital bisa kita lakukan. Ini sejawat juga udah tahu gimana pemeriksaan nadi, tekanan darah, respirasi, dan suhu. Apalagi sekarang dalam masa pandemi, suhu tentu diperiksa saat kita berhubungan dengan pasien. Berat badan juga dipengaruhi, kita juga bisa nilai apakah berat badannya itu normal dengan usia dia apa tidak. Pemeriksaan kepala leher juga, seperti ini, kita bisa memeriksa tekanan darah pasien, dianya kadang-kadang jangan memaksa pasien hipertensi itu tekanan darahnya harus 120/80 baru kita cabut. Kalau dia udah minum, dok saya udah teratur nih minum obat dok, udah seminggu ini saya minum obat amlodipin dok, nggak turun-turun juga tensinya. Sejawat harus tahu berapa batas minimal atau batas maksimal yang boleh kita lakukan, yaitu pada hipertensi grade 1, range-nya 140 sampai 160 per 80 sampai 90, itu normalnya. Maksudnya normalnya itu bukan normal, yang batas aman kita bisa melakukannya. Tapi syaratnya bila dia minum obat hipertensi rutin. Bila dia datang sesekali tensinya naik turun, tapi waktu datang ke kita tensinya misalnya 150/90, tapi dia tidak ada riwayat minum obat hipertensi, itu jangan dilakukan. Itu baru dikonsul ke dokter penyakit dalam. Seperti itu. Tapi kalau dia udah rutin minum obat hipertensi, tapi dia nggak turun-turun, jangan sejawat harapkan dia harus pokoknya range-nya 120/90. Sampailah 50 tahun Indonesia merdeka kembali, itu tidak akan tercapai. Kemudian pemeriksaan arteri karotis dan arteri radialis. Ini juga kita yang mana yang disebut bradikardi, mana yang intervalnya teratur. Maksud saya tahu di puskesmas itu begitu banyaknya pasien dengan segala macam ragam, tapi itulah kita dokter, kita udah diminta oleh institusi kita dan kita udah diminta oleh sumpah kedokteran untuk mau mendengarkan pasien, mau melakukan pemeriksaan dengan seksama, karena resikonya nanti ke kita. Bila dia salah kita melakukan pemeriksaan awal, resikonya di kita. Mungkin masyarakat kita masih sangat belum awam, belum melek hukum dalam tanda kutip. Bila pasien-pasien yang melek hukum yang ada di kota-kota besar, kita bisa risiko terkena tuntutan malpraktek karena tidak melakukan pemeriksaan dengan seksama. Oke. Pernafasan. Jangan pula mungkin puskesmasnya lantai 3 atau lantai 4, saat kemudian dia datang kita bilang pernafasannya cepat. Oh, tanda-tanda harus segera dirujuk, ya tentu suruhlah duduk pasiennya dulu 10-15 menit, baru kita ukur pernafasannya. Saya pun engap kalau naik ke lantai 3. Itulah dia. Jadinya maksudnya jangan panikan. Satu lagi, sebagai operator kita jangan panikan. Tenang, biarpun sebenarnya dalam hati kita dak-dikduk kalau diukur sudah aritmia kita mungkin. Oke.
Next. Nah, berat badan. Berat badan juga menunjukkan tanda-tanda ini. Pada pasien-pasien dengan kanker, misalnya kadang-kadang banyak yang dirujuk sama kami